kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali pada hari ini Kamis 29 Oktober 2020, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Dalam perikop 2 Korintus 8 ayat 1-15, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia, yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta. Tetapi dalam hal kasih, mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Maka seharusnya juga kaya dalam berbagi kasih. Sebenarnya, jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai. Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih ini? Pertama, harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua orang bisa memberi. Kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya, seperti yang terdapat pada ayat 9. Ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berkelebihan dan tidak kekurangan, serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Dari jemaat Makedonia, kita diceritakan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang berada dalam pencobaan berat, penderitaan, dan kemiskinan. Akan tetapi Paulus memberi salut atas tindakan mereka dalam hal memberi, sebab mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka rela menyerahkan diri kepada Allah dan para rasul. Sekalipun jemaat meminta anugerah, mereka memintanya agar dapat memberi bantuan dalam pelayanan untuk orang-orang kudus. Ini menarik sekali. Mereka mendesak para rasul dengan sangat untuk bisa membantu. Ini karena mereka telah menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari jemaat Makedonia, kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus di dunia ini, agar terjadi keseimbangan. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain. Karena itu, mari kita renungkan dan menghitung
berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah kita berdoa dan mencari informasi kemanakah kita dapat menyalurkan sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima, supaya tercipta keseimbangan dan kita pun terberkati melalui berbagai kasih dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir, untuk diriku saja belum cukup, bagaimana aku bisa memberi? Selama masih hidup, berpikir dan bekerja, tidak akan ada kata cukup. Pada zaman sekarang, jika ada orang yang membutuhkan dan memohon dengan sangat pun, belum tentu ada orang yang mau membantu. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagi orang Kristen, kita mengingat bahwa Allah sumber segala yang ada. Allah telah memberi keselamatan dan hidup kepada manusia. Maka sudah sewajarnya Allah meminta persembahan dan pengabdian dari manusia. Allah sudah memberi segalanya kepada kita. Karena itu, tidak ada pemberian dari kita yang sanggup menyaingi pemberian Allah. Tuhan juga mengatur keseimbangan di tengah umatnya. Orang yang memberi tidak akan kekurangan, dan orang yang menerima tidak akan berkelebihan. Tuhan mengatur keseimbangan hidup manusia. Mari kita meneladani jemaat Makedonia. Mari memberi dengan tulus bagi Tuhan dan bertanggung jawab mengelola hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.